Turun dulu. La ilaha illallah. Jawab azan, sholat dulu, masih ada sholat sunnah, salam BKM, baru naik tangga, dari bawah naiknya. Tiba-tiba langsung muncul, comeback ya. Udah, next. Tapi ada BKM-nya. BKM. Tadi kan istri itu kan? Dan nanti kasih salam amplop nanti. Naik tangga, doa, sholat lupa dia tuh. Naik tangga kerja apa nih gimana? Saya kan sakit. Udah. Dulu tadi itu. Loh, langsung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Doa baru naik lagi. الحمد لله حق حمده الذي نهى المؤمن عن غيبات أخيه كما حرم عليه أكل لحمه أحمد سبحانه وتعالى حمدا يعلم قائنته وأشكر شكرا أنال به Mana boleh ketawa, batal lah. Jadi ganggu. لا شريك له شهادة أرجو بها النجاة من النار والفوز بجنته وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث لجميع الإنس والجن اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تحسيمنا بها من الآفات والآحات والمقارب وتختم لنا بها بأحسن خاتمته وعلى آله وصحبه ما تبعه بإحسان من بعده أما بعد فيا معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأوصيكم على طاعة الله وعلى طاعة رسول الله لعلكم تفلحون فقال الله تعالى في كتاب الكريم Jamaah lah sedikit. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تغتب بعضكم بعضا أحب ini pakai nada boleh ولا تغتب بعضكم بعضا أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر استطالة المرء في عرض رجل مسلم بغير حق صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, segala sanjung dan puji marilah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah dilimpahkannya untuk kita, khususnya nikmat sehat, iman dan Islam, sehingga Jangan baca aja. Nanti bilang sombong aja nih. Sehingga dengan tiga nikmat ini kita dapat menjalani kehidupan kita di dunia dengan baik, serta insya Allah akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan kelak di kehidupan akhirat. Selawat dan salam yang penuh ta'zim marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim yang telah membimbing kita kepada akhlak yang mulia dan jalan kebenaran, dan beliau pula orang yang kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Semoga kita semua yang hadir di tempat yang mulia yang penuh berkah ini termasuk ke dalam
golongan orang beliau yang mendapatkan syafaatnya di kelak hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah SWT dengan iman dan takwa sebenar-benarnya, yakni dengan menjalankan seluruh perintahnya dan menjauhi segala hal yang dilarangnya. Karena iman dan takwa itulah bekal terbaik kita dalam menjalani kehidupan di dunia akhirat. Masyarul muslimin, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Salah satu perbuatan tercela yang harus kita jauhi sebagai orang muslim adalah melakukan perbuatan ghibah, yaitu membicarakan aib atau kekurangan orang lain ketika orang tersebut tidak ada. Yang bila orang tersebut mendengar aib atau kekurangannya dibicarakan, pasti ia tidak menyukainya, walaupun aib dan kekurangan tersebut benar adanya. Pengertian ghibah yang seperti ini dijelaskan sendiri oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Atadaruna mal ghibah? Qalu wa rasulu a'lamu. Qala dzikru ahaka bima yakra. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Qala in kana fihi ma taqulu faqad tabata wa illam yakun fihi faqad bahata. Artinya, tahukah kalian apa itu ghibah? Para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Beliau bersabda, ghibah yaitu engkau membicarakan menyebut-nyebut saudaramu atas hal-hal yang tidak disukainya atau dibencinya. Ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana jika apa yang aku bicarakan betul benar ada pada diri saudaraku? Jika apa yang engkau bicarakan itu memang ada pada diri saudaramu, maka engkau telah berbuat ghibah terhadapnya. Dan jika engkau bicara itu tidak ada pada saudaramu, maka engkau telah berbuat kedustaan atau kebohongan terhadapnya. Ma'asyiral muslimin, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sungguh ghibah merupakan perbuatan yang sangat tercela, sehingga secara tegas Islam melarang setiap orang beriman dari melakukannya, khususnya terhadap saudara seiman. Dalam Al-Quran, Allah SWT bahkan mempersamakan para pelaku ghibah dengan orang yang suka memakan bangkai saudara sendiri. Allah SWT telah berfirman dalam surah Al-Fajr ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yaktabbanukum ba'da uhibbu ahadukum an yaqula lahma akhi maitan fakarihtuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Artinya, janganlah sebagian kamu mengunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu memakan daging saudara yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Selain itu, dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga disebutkan bahwa ghibah merupakan salah satu dosa besar yang sudah seharusnya setiap muslim menjauhinya. Rasulullah SAW telah bersabda, Inna min akbaril kabairis titolatal mar'i fi irdi rajulin muslima bi khairi haqqa. Artinya, sungguh termasuk dosa yang paling besar adalah jika seseorang melanggar kehormatan seorang muslim tanpa alasan yang benar. Masyarul muslimin, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sungguhnya sangat wajar jika Islam melarang setiap orang beriman dari melakukan perbuatan ghibah. Karena perbuatan ghibah itu mempunyai akibat dan dampak perbuatan yang sangat mengerikan, antara lain. Pertama, perbuatan ghibah itu akan menjadikan pelakunya dianggap oleh Allah SWT sebagai orang yang telah melakukan perbuatan yang sangat keji.
sehingga ia disamakan oleh Allah dengan pemakan bangkai manusia. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala yattabba'dukum ba'da uhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Dan yang kedua, perbuatan ghibah menjadi pelakunya akan mendapatkan siksa yang pedih di kehidupan akhirat kelak. Dalam hadis riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Ma tasamma haditha qauman wa hum lahu karihuna subba fi uzunayil anaku yaumal qiyamah." Artinya, barang siapa yang mendengar berita gosip tentang suatu kaum sementara kaum itu tidak suka jika diperbincangkan, maka dituangkan cairan timah kedua telinga orang yang suka mendengar gosip tersebut besok pada hari kiamat. Dan yang ketiga, perbuatan ghibah menjadikan pelaku harus membayar kafarat kepada orang yang menggibahkan atau diguncingkannya, berupa meminta maaf kepadanya dan mohon ampun kepada Allah untuknya. Dalam hadis riwayat Anas bin Malik, Rasulullah SAW bersabda, "Kafaratu man iftabtahu tastaghfirullah." Artinya, kafarat untuk orang yang engkau gibahkan, guncingkan adalah hendaknya engkau memohon ampun kepada Allah untuknya. Yang keempat, ghibah menjadikan pelakunya akan dijauhi oleh masyarakat karena tidak ada orang yang mau bergaul dengan orang yang suka mencari aib orang lain. Orang yang suka menimbulkan keresahan masyarakat dan bergaul dengan orang yang suka berbuat ghibah hanya akan membuat aib diri terbuka atau diketahui oleh orang lain. Masyarul muslimin, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah, sebagai penutup, marilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai kekuatan untuk menjauhi perbuatan buruk dan tercela yang dilarangnya, termasuk menjauhi perbuatan ghibah, sehingga kita pun meraih keselamatan dan kebahagiaan di dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'u wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikri hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatil innahu was-sami'ul alim. Udah siapa apa belum? Yang pertama. Innahu wal ghafurur rahim. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baca semuanya tuh. Ya. Datang baca. Alhamdulillah. Baru siap. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha wahdahu la syarika lah syahadatan abadi. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammad abduhu wa rasuluhu wa fiyyu bi ahdi. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi min abdi. Ayyuhan nasu usikum wa nafsi bi taqwallah fa innaha syiarul mu'minin wa ditharul muttaqin. Ini dibilang yuk. Wasiyatullah fikum ajma'in wa'lamu anna Allah amarakum bi amra ba'da fi bi nafsi wa thanna bi malaikatil musabbihatin bi quddis faqala Allahu biran lakum bi rahmati inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan takunu lakali ridhaan wa lihaqqi ada wa ala jami'i ikhwani minan nabiyyin wal mursalin wasyuhada'i was-sholihin wa ala malaikatihil mukarrabin wa ahli ta'ati ajma'in. Ada banyak ini. Ini pele ini. Wa an baqiyatis salati ajma'in. Wa anna ma bi rahmati
Masirul Arhamar muslimin. Rahim. Sambung lagi. Kan nggak ngomong terus kan ada jedanya. Allahumma fir lana wa li uthulina wa ruhulina Ini pun wa dipakai di tengah-tengah juga azwajina nggak apa-apa. Ini keterangan ini. washarina wa masawina wa amwalimina wa fir linuna lil mu'mini wal mu'minatil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwati innaka samiul qaribun Mau mujibud yang ini, da'wah mau yang ini, mau wa yang ini ya boleh. qadiyal Nah, itu hajat. yang pertama. Nanti di tengah-tengah juga ada sapaan kayak gitu, pele juga lagi gitu dia. Ini urutannya, ini keterangannya. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa dakhilal jannata ma'al abrar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wal yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum bihi la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal 'azim yazkurullahi Gimana kita duduk lagi boleh? ni'amihi Babak kedua. yuridukum was'alu min fadli ya'idukum wa lazikrullahi akbar. Aqimus sholah. Akbar, Allahu Akbar. Allah. Adit nggak hafal ya Adit ya?